kembali lagi di sini. Saya sedikit menjelaskan MySQL-nya. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai perancangan database sistem informasi, pemasaran kamar rumah sakit. Pada tutorial ini saya akan fokus menjelaskan struktur database yang terlebih dahulu, mulai dari nama database yang digunakan fungsi masing-masing tabel serta terhubung antara tabel yang nantinya yang digunakan dalam sistem. Database yang saya digunakan bernama RS utama. Ini ada tabel, ada nama-nama, ada admin, dokter, notif charge, pengguna, service. Pada tabel yang tersebut saling mendukung proses pemesanan kamar rumah sakit, mulai dari login, admin, registrasi, pengguna, pemesanan kamar, hingga pengiriman notifikasi kepada pengguna. Pertama, kita memiliki tabel admin. Ini kita tabel apa admin ini, admin tabel ini digunakan menyimpan seluruh data administrator yang mengolah sistem. Filet yang terdapat pada tabel ini yaitu tabel. Sini ada apa? Kita lihat strukturnya. Ada ID, username, password, name, email, role, trusted ad. Ada 7 sih. Jadi tabel ini hanya digunakan oleh administrator yang mengolah seluruh data pada sistem. Selanjutnya terdapat tabel pengguna. Ya, di sini ada tabel menyimpan data pasien atau pengguna yang melakukan administrasi pada sistem. Di sini ada penggunanya, seluruh profilnya. Kita tengok strukturnya. Di sini ada juga ID-nya juga.
ID. Sama juga yang admin yang kita buka tadi. Selanjutnya kita buka setiap yang berhasil yang mendaftar nantinya dapat melakukan pemesanan kamar rumah sakit. Berikut ini kita buka tabel dokter. Di sini ada tabel apa dokter, nama-namanya. Nama-namanya. Tabel ini menyimpan informasi seluruh dokter yang tersedia di rumah sakit. Tersedia rumah sakit. Inilah yang nama-nama dokternya, nama spesialis dan password-passwordnya dan statusnya. Di sinilah kita aktif semua. Data dokter ini nanti digunakan ketika pasien melakukan pesanan kamar dan memilih dokter penanggung jawab. Selanjutnya merupakan tabel yang paling penting, yaitu tabel server Bastions ini. Tabel ini yang digunakan untuk menyimpan seluruh data pesanan kamar dan rumah sakit. Plan yang terdapat pada tabel ini cukup lengkap, yaitu di sini kita tengok struktur. Ada ID, unsur ID, room slash. Di situ ada 10 nama. Selain itu terdapat dari data identitas pasien itu. Ini. Sinilah. Kemudian terdapat data dokter, yaitu ada data dokter ID, dokter nama. Dengan adanya data yang tersebut, satu tabel privasi sudah mampu menyimpan informasi lengkap mengenai pasien, kamar yang terpilih, jadwal menginap, serta dokter yang mengenai pasien. Tabel ini terakhir adalah notifications. Nih. Saya buka. Tabel yang digunakan untuk menyimpan seluruh data notifikasi yang diterima oleh pengguna. Di sini ada tata strukturnya. Ada 9 juga namanya. Di sini contoh-contoh yang berikut server yang berhasil dibuat, pembayaran yang berhasil digunakan, atau server yang telah dikonfirmasi oleh admin.
maka sistem akan otomatis membuat data baru pada tabel ini. Selanjutnya kita bahas hubungan antara tabel. Contohnya tabelnya ini yang selanjutnya kita bahas hubungan antara tabel. Nah, ini tabelnya. Ini tabel relasi yang ingin menggunakan Flan unsur ID, sehingga serta pengguna dapat memiliki lebih dari satu data. Data terhubung ini termasuk OinToinMy. Kemudian terdapat hubungan antara tabel dokter. Tabel dokter ini sama juga ID-nya. ID, no star, password, dan seterusnya. Inilah tabel-tabelnya. Jadi dapat yang disimpulkan bahwa database RS Sehat Utama telah dirancang untuk mendukung seluruh proses kamar rumah sakit, mulai pengolahan, akun pengguna, data dokter, proses tersertifikasi hingga pengiriman notifikasi pada pengguna. Dan inilah saya menjelaskan. Sekian dan terima kasih.